Nah, sedangkan Yanto itu negor. Turun Pak, dari mana? Si sosok orang itu tuh kayak langsung nengok, tapi mukanya kayak sinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Ucup dan Yanto. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Kita ngopi-ngopi. Jangan lupa nyebat. Oh ya, sebelum ke ceritanya gue mau ngasih saran buat kalian-kalian yang kalian mau misalkan mau naik gunung. Sekarang sudah mulai memasuki bener-bener musim hujan. Karena kemarin waktu gue naik perahu pun gue dapat hujan. Dan ketika gua turun, walaupun gua nggak dapet hujan deras ya, tapi pas udah turun tuh hujannya deras banget. Jadi buat kalian hati-hati, safety dalam berpendakian, terutama dalam perlengkapan, bawa jas hujan, bawa penghangat, ya kayak hand warmer atau apapun gitu, dan safety dalam jaketnya, berpakaian, dan hati-hati ketika mendirikan tenda kalian harus bikin aliran air biar nggak terlalu rembes ke tenda, atau ya tendanya dipasang sebenar mungkin gitu. Jadi kalian tetap safety lah ketika naik gunung itu dalam waktu cuaca hujan. Dan gue pun ada jadwal, kok tenang aja. Tapi ya kita lihat nanti aja lah ya. Dan gue pun tidak merasa kalau gue naik itu safety banget, dalam arti ya namanya di lapangan itu namanya kondensasi dalam tenda itu kan ada suka rembes tipis-tipis itu ada. Yang pasti jangan sampai kalian nggak bisa tidur ketika kalian udah sampai tenda. Oke, gue bakal lanjut ceritanya, yaitu dari Ucup dan Yanto. Kondisi pada saat itu mereka baru selesai turun dari Gunung Arjuno. Nah, ketika selesai dari turun Arjuno ini, kondisi ketika naik Arjuno itu kurang lebih mereka sekitaran 4-5 orang. Cuman ketika turun ini, Ucup ini nanya ke Yanto gitu, lu mau langsung balik ke Jakarta gitu kan? Istirahat dulu lah, dia bilang gitu. Oh ya udah, istirahatlah di salah satu temennya atau di dekat kaki Gunung Arjuno tersebut gitu kan. Sampai akhirnya ketika mereka istirahat di salah satu temennya itu kayak, lu mau balik? Aduh gimana ya, mau pulang tapi cuti masih lama gitu kan, kayak naik gunung lagi seru kali ya gitu kan. Cuman ada beberapa timnya atau tim yang ikut ke Arjuno itu dia bilang nggak bisa karena kita kerja bla bla. Sedangkan Yanto ini kan ya memang cutinya banyak pada saat itu. Sampai akhirnya karena mungkin Ucup ini ngerasa nggak enak, ya udah ayo dekat rumah gua aja gimana gitu kan. Boleh tuh kita ngecamp apa tektok aja gitu kan. Dan Ucup pun minta sih sebenarnya nggak gunung yang tinggi-tinggi gitu kan. Ya terserah mau ngecamp ayo, mau tektok ayo, dia bilang gitu. Ngecamp aja kali ya biar bisa menikmati gitu. Ya udah ayo, dia bilang. Cuman pada saat itu Ucup nggak nanya, sampai akhirnya dia nanya gunung mana. Terserah lu mau Gunung Butak atau Gunung Kawi, karena kondisinya pada saat itu memang lumayan cukup dekat dari rumah Ucup itu kan. Gimana kalau Butak aja pada saat itu tuh? Ya udah Butak oke lah. Singkat ceritanya mereka udah istirahat di rumah temennya ini kan. Mereka pulanglah ke rumahnya si Ucup ini. Ketika sampai di rumah, ya mereka istirahat lagi 1 hari lagi dan mereka pun akan prepare tentang barang-barang logistik dan sebagainya. Cuman menurut informasi ketika sampai itu kan Ucup ini ada beberapa kenalan lah. Nggak tahu kenapa pokoknya Gunung Butak itu pada saat itu tutup. Jadi kayak nggak bisa, wah gimana nih nggak bisa gitu kan. Dia oper alih lagi, beberapa gunung ternyata tutup juga. Sampai akhirnya ya udahlah ke Kawi aja. Cuman Ucup ada deg-deg ser gitu karena iya
Gunung Kawi, siapa sih yang nggak tahu tentang mitos dan cerita-ceritanya tentang Gunung Kawi gitu kan. Aduh, mungkin Jawa Barat ada Gunung Salak kata Yanto itu, tapi Gunung Jawa Timur yaitu ada Kawi gitu kan. Apalagi ini bisa dibilang bener-bener pure, kayak gunungnya serem banget, angker, dan selentingan tuh selalu dikait-kaitkan bahwa gunung ini adalah gunungnya para orang pesugihan gitu. Udah tenang aja ya, Yanto itu percaya karena naiknya sama Ucup gitu kan. Tapi lagi-lagi kayak coba ya gue mikir sejam 2 jam, dia bilang. Ya udah silahkan mikir, dia bilang. Dan karena memang dia pun kalau pulang pun bingung gitu kan, masa iya pas pulang naik gunungnya Gunung Gede atau Gunung Pangrango atau Gunung Salak gitu kan, kayak mumpung di sini dan memang belum pernah juga gitu kan. Ya udahlah diputusin lah Yanto ini. Udah nggak apa-apa ke Kawi aja, dia bilang. Ditanya lagi sama sini, kita berdua aja apa ngajak orang lain? Tapi kalau ngajak orang lain pun kita nggak tahu akan dapet tim atau enggak gitu, karena kan kita naiknya tuh di hari weekday gitu kata dia. Ya udahlah sedapatnya aja, kalau memang nggak ada kita berdua. Lagian gue percaya sama lu, kalau gue naik sama lu kayaknya harusnya aman-aman aja gitu kan. Ucup tuh cuman senyum doang gitu. Singkat ceritanya Ucup ini pamitanlah ke orang tuanya, Bu aku mau ngantar temanku naik ke gunung ya. Oh ya udah, diperbolehkan gitu. Hampirlah mereka berangkat itu sekitar jam subuh, jam 4 atau jam 5-an gitu lah. Mereka berangkat motoran dan sekitar jam 8 itu mereka sampai. Karena kebetulan memang Ucup ini kenal dengan salah satu pengurus dari basecamp Gunung Kawi ini. Akhirnya registrasi dan sebagainya. Ketika registrasi ini ada sebuah, sebenarnya bukan ritual ya, lebih tepatnya kayak ada acara khusus entah apa pada saat itu menurut Yanto itu. Dan nanya gitu kan ke Ucup itu acara apa ya? Kok rame-rame? Udah biarin aja gitu kan, nggak apa-apa, itu adat budaya di sini gitu. Jadi kita nggak perlu tahu. Oh gitu. Dan ketika mulai masuk itu basecamp tersebut, itu udah mulai kecium bau-bau yang namanya, ya lu tahu kan, kayak kemenyan, bau-bau dupa, itu semriwing banget ke hidung. Yanto belum naik aja udah kayak, kok kenapa sih? Belum juga naik kesannya udah ada bau-bau kayak ginian. Ucup tuh cuma senyum, udah yang penting banyak doa aja, tenang, semua gunung tuh sebenarnya sama kok. Tergantung dari pemikiran kita atau sugesti kita. Kalau naik gunung itu fun, seneng, insya Allah di gunung itu nggak akan terjadi apa-apa, dia bilang. Oh ya udah. Dan Yanto ini nanya, kita akan trekking mulai jam berapa? Ucup pun bilang jam 10 kali ya, dia bilang. Jam 10-an lah. Karena kita ngejar nanti pas zuhur itu dapat spot yang memang kita bisa sholat, dia bilang. Oke. Singkat ceritanya sekitaran jam 10 lewat mereka mulai trekking. Di awal ini memang di awal itu banyak sebuah gapura, bukan gapura, apa ya? Candi-candi kecil lah gitu. Mungkin kalian yang pernah ke Arjuno atau pernah ke Kawi juga kalian tahu lah maksud bangunan dari yang gua tuju ini. Kok banyak kayak ginian ya? Iya banyak. Ya ini tuh cuman sampai pos 1 apa pos 2 gitu. Oh gitu. Dan nanti di pos 1 itu ada sebuah tempat ritual biasanya gitu kan. Tapi harusnya sih nggak ada ya. Biasanya mereka tuh sore atau mau menjelang malam. Yanto kepo dong, kok malam gitu kan. Ya nggak tahu mereka pengennya malam kali gitu kan. Oh ya udah mereka jalan. Dan di sepanjang perjalanan ini ada beberapa spot yang memang kayak ada sajen gitu kan. Yanto ini cuma merhatiin aja. Kok banyak sajen ya Cup? Dia bilang. Ya gak apa-apa lah, lu mau ambil aja, yang penting jangan ketahuan gitu kan. Soalnya kayak Ucup itu menjerumus kan gitu kan. Tapi gak mau, gue takut kenapa-napa, belum juga naik. Ntar kali kalau turun gue bakal makan gitu kan. Kalau udah turun udah gak enak lah, udah hambar banget. Itu lagian masih baru. Enggak. Udah mereka terus lanjut lagi jalan. Sampailah mereka di pos 1. Sampai di pos 1 itu ngeres-ngeres. Dan Ucup pun menjelaskan tentang biasanya tuh yang di tempat pakai ritual tuh ini kayak dikasih tahu, kayak guide lah pada umumnya gitu kan, nih di sini. Dan mungkin juga nanti sebentar lagi juga sekitar jam 2 jam 3 mungkin ada yang naik juga untuk naruh lupa dan sebagainya. Oh gitu. Sampai akhirnya mereka istirahat mungkin sekitar 5-10 menit, mereka lanjut lagi lah jalan. Mereka lanjut lagi jalan dan jalan sampai pos 2 itu lumayan cukup lama karena mereka juga jalannya tuh
sambil ngobrol, diem tapi sambil ngobrol, seolah ya bener-bener pure kayak guide lokal aja, kayak ngasih tahu, oh di sana tuh hutan ini, di sini begitu kan. Walaupun pada saat itu Ucup tidak ngasih tahu tentang tempat-tempat yang mungkin Ucup pun sebenarnya tahu tempat yang dikeramatkan di gunung itu tuh di mana aja gitu kan, tapi Kak tuh di sana tuh biasanya ada tanda plakat untuk dilarang masuk pendaki itu ke sana gitu, bla bla bla, banyak banget penjelasan pada saat itu. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 2. Sampai di pos 2 ini bisa dikatakan sekitaran jam 1 lewat, hampir jam 2-an gitu. Nah, ketika sampai di pos 2, Ucup pengen sholat dulu gitu kan. Sholat dulu yuk, sholat dulu. Ya udah ayo sholat. Mereka sholat, selesai sholat mereka ngopi-ngopi, mungkin sekitaran sampai 2:30 mereka nyemil, dan 2:30 itu mereka mulai lagi lanjut perjalanan. Ketika mereka mulai melanjutkan perjalanan ini, mendadak awan itu mendung, bukan mendung, lebih tepatnya kayak gumpalan awan yang kalau matahari nyenter banget tuh ketutupan sama awan putih tersebut, jadi kayak redup aja kalau dalam hutan gitu kan. Waduh, redup, alhamdulillah kata si Ucup. Alhamdulillah enak nih, nggak terlalu panas gitu, karena vegetasi di hutan Gunung Kawi itu memang dibilang rapat ya rapat, dibilang nggak rapat juga nggak rapat gitu ya, intinya kayak setengah-setengah gitu kan. Lanjut lagi jalan dan sampai nanya, ini sampai pos 3 berapa lama? Ah, bentaran doang gitu kan kata Ucup. Ya udah mereka lanjut lagi jalan. Ketika mereka jalan, Papa Salah dengan satu orang, mungkin Akamsi, turun. Dan kondisi pada saat turun itu, Ucup nggak tegur sapa atau kayak turun Pak, abis dari kebun Pak, atau dari naik atau gimana gitu kan. Nggak ada basa-basi kayak gitu, diem. Nah, sedangkan Yanto itu negor, turun Pak dari mana? Si sosok orang itu tuh kayak langsung nengok, tapi mukanya kayak sinis. Yanto tuh kayak langsung diem kan, langsung nunduk aja, langsung jalan lagi, cuk gitu. Dalam hati Yanto itu, setahu gua orang Jawa itu kan harusnya ramah tamah ya, tapi kok mungkin kecapean kali, wajar. Toh gue juga kalau naik mendaki, kalau kecapean biasanya gue kalau ditegur itu jarang nyautin juga gitu. Ya udahlah. Selesai hilang tuh manusia satu yang dari atas itu, keciumlah bau aroma agak menyengat. Ya, bau-bau kemenyan dan dupa gitu. Cuman ada sebuah keanehan pada saat itu, Yanto itu nggak tahu cuy. Jadi entah gimana, pokoknya di situ ada 2 percabangan yang harusnya itu jalan ke sebelah kiri, tapi entah kenapa Ucup ini ngambil sebelah kanan. Pada saat itu, ini ada percabangan kemana ya kata Yanto? Enggak kok, ke sini, ke kanan aja, benar. Belok tuh ke kanan, yang pada saat itu Yanto memang sengaja, sebetulnya dia tahu tembusannya ke atas itu gitu. Jadi kayak mungkin sengaja aja dibawa jalan ke kanan, set. Jalan sekitar 15 menit dari percabangan tersebut, ada sebuah pohon yang lumayan cukup besar, dan di situ ada sebuah sajen. Dan udah sampai di sajen itu, udah yuk kita ngeres dulu, lumayan nih dia bilang. Yanto itu kayak, lumayan apaan sih gitu kan, apa yang lumayan? Duduklah si Ucup itu dekat pohon, dekat sajen itu. Dia ngambil buah apel hijau dimakan. Mau nggak nih apel, dia bilang. Weh, lu makan sajen lu. Wah, kok lu berani-beraninya gitu makan? Ya nggak apa-apa lah, daripada disuguhin gitu kan, nggak jelas juga ritual mereka untuk apa. Udah biarin aja, dimakan aja. Lu mau nggak nih, masih baru banget nih, ini bapak-bapak yang tadi kali, dia bilang gitu kan. Gue nggak mau. Benar lu nggak mau. Tapi dipikir-pikir kayak ngiler gitu cuy. Aduh, buah-buahnya enak, ada pisang, ada apel merah juga, terus ada jeruk gitu kan. Boleh deh gue nyobain pisangnya. Dia makan pisang. Lah iya enak ya. Ya emang enak. Siapa bilang nggak enak? Lagian mereka ngasih sajian ini untuk siapa? Tujuannya juga nggak jelas. Mungkin kalau bentuknya kayak pura gitu kan, ya itu nggak apa-apa lah. Ini ke pohon, buat apaan? Siapa yang mau makan binatang gitu kan? Daripada dikasih makan binatang, mendingan makanan gua gitu kan. Tapi kan ada beberapa adat budaya kata si Yanto ini. Iya, gua tahu kok. Tapi tenang, gua nggak menyalahi aturan, dan gua tahu tujuan mereka untuk ngasih sajian ini untuk apa. Mungkin untuk penunggu di sini, tapi udahlah, kita makan aja. Makan tuh. Mereka makan, dan ketika selesai makan, yang tadinya masih kelihatan agak putih-putih dikit, dalam arti agak cerah-cerah dikit nih ke hutan itu jadi awannya tuh awan mendung atau awan gelap.
Yanto ini mikir, wah udah mau hujan nih gitu kan, yuk lanjut lagi jalan. Ucup pun bilang, ya udah ayo kita jalan lagi. Jalanlah mereka, dan ketika mereka jalan itu sebenarnya arahnya itu udah benar cuy, jalan. Tapi semakin nanjak itu jalan itu yang dilihat itu lurus saja. Tapi kok mereka selalu ketemu dengan pohon yang ada sajanya ini. Pada awalnya itu yang itu ketika udah ngelewatin yang kedua adalah cuman Ucup doang. Tapi Ucup masih cuek, kayak bodo amat lah, lu mau nyasarin gua, mau muter-muterin gua di sini. Gua nggak ada urusan gitu kan, gua pokoknya nggak ada urusan. Terus jalan sampai 4 atau 5 kali, Yanto itu baru ngerasa, kok kayaknya kita ngelewatin kesini mulu Cup ya. Iya kita nih diputerin, disasarin dari situ. Yanto tuh bilang, tuh kan gue bilang ya apa, kita diteror nih, disasarin gara-gara makan sajen. Udah biarin aja. Dan gak lama Ucup itu kayak nginjek bumi 3 kali sambil baca syahadat. Tuh 2, 3. Dan bilang, kasih gue jalan, gue tujuan gue mau ke puncak, dan jangan ganggu perjalanan gue untuk sampai puncak. Di situ Yanto tuh kayak, lu ngomong sama siapa dah, lu ngancem siapa dah gitu kan. Udah biarin aja, yuk jalan lagi. Jalan mereka, dan jalan mungkin sekitaran setengah jam mereka nggak ngelewatin pohon itu lagi, dan kondisi itu udah mau mendekati maghrib. Terus jalan, dan ketika jalan itu kayak udah frustasi kan, kayak udah kesel aja, mana sih pos berikutnya atau mana sih area camp berikutnya gitu kan. Tapi Ucup tuh bilang, sebenarnya gua tuh belok melipir ke kanan, jalan potong bisa sih, makanya agak sedikit semak-semak gitu kan. Dari situ kayak naik sama lu tuh ada aja ya, maksudnya belok-belok. Terus ini kita nyampe kiraan berapa? Ya mungkin sekitaran jam 8-an kali gitu kan. Udahlah kita nikmatin aja, namanya juga naik gunung gitu kan. Oke lah. Mereka terus jalan sampailah mereka ketemu tempat area landai, dan kondisi itu belum maghrib mungkin. Mereka ngeres dulu karena kondisi pada saat itu Ucup pun bilang, kita ngeres dulu di sini ya, nungguin maghrib karena maghrib itu kan waktunya sebentar, jadi kita sholat dulu. Oke siap, dia bilang. Mereka nunggu maghrib sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi, dan ketika maghrib itu mereka langsung sholat. Dalam kondisi sholat, angin atau pohon-pohon di situ itu bener-bener riuh banget, seolah kayak anginnya tuh beda, anginnya tuh kencang. Yanto tuh kayak nengok kiri kanan, dan sepemikiran Yanto atau perasaan Yanto ini mikir kayak kiri kanan itu kayak banyak yang merhatiin cuy, tapi anehnya tuh nggak kelihatan. Dan ketika selesai salam, assalamualaikum, langsung disusul dengan suara cekikikan kuntilanak yang banyak banget. Yang tadinya berisik dengan suara riuh angin, itu langsung berisik dengan suara cekikikan ketawa. Dan itu banyak banget, tapi wujudnya itu nggak ada. Yanto itu langsung ngedeketin dong, sampai megang tangannya. Cup, itu apaan ya? Kok suaranya banyak banget, tapi wujudnya nggak ada. Ucup itu senyum, udah nggak apa-apa, kita lanjut zikir aja. Yang memang pada saat itu Ucup ini kan selalu zikir, maksudnya dalam arti dengan durasi yang sedikit sebentar gitu kan, tapi kali ini zikirnya itu lama, dan suaranya itu pun kedengeran cuy, kayak subhanallah, subhanallah, itu kenceng banget. Tapi sedangkan Yanto kan karena udah takut dan beda imannya dengan Ucup, dia kayak zikir tapi ambil nengok-nengok. Ucup pun sampai negur, udah fokus aja zikir, gak usah yang namanya nengok kiri kanan, biarin aja suara itu. Dan suara angin itu lagi-lagi datang lagi, dan itu kenceng banget, seolah pohon yang ada di kiri dan kanan itu kayak mau tumbang. Jadi kayak pohon yang mungkin segede badan gua ini atau segede paha atau betis gua itu tuh kayak doyong, kayak mau nimpah gitu, gitu. Itu tuh udah kayak bikin parno banget, dan anginnya benar-benar kenceng. Ketika lagi zikir itu kata memang dingin ya, gara-gara angin itu. Yanto itu sampai ngeluarin jaket dia, dan dia pakai jaket tapi tetap dingin. Sedangkan Ucup masih dengan kaos dong dia. Cup, lu nggak dingin? Lu mau gua ambilin jaket nggak? Tapi diem aja tuh, dia terus lanjut zikir terus. Mungkin sekitaran setengah jam lebih zikir, tiba-tiba angin itu pelan dan hilang, dan suara
tertawa pun itu hilang. Set. Dan Ucup langsung bangun, yuk kita jalan lagi, udah aman nih, dia bilang. Bener nih jalan? Iya jalan, yuk jalan lagi. Jalan lagi lah mereka, kan udah beres-beres mereka lah jalan lagi. Itu kondisi hampir mau jam 7. Mereka terus lanjut jalan. Dan ketika jalan ini ada suara langkah kaki dari belakang Ucup. Dan kondisi pada saat selesai break itu Ucup kan paling belakang. Sedangkan yang di depan itu adalah Yanto. Ucup sadar bahwa di belakang ini ada yang ngikutin. Dan dia pun langsung kayak bilang, nggak usah ngikutin gue berdua. Nggak ada gunanya kalian berdua ngikutin gue. Dah, kalian jangan ganggu pendakian gue. Terus aja jalan. Yanto sadar nih bahwa temennya yang di belakang itu ngomong nggak jelas gitu kan. Lu ngomong sama siapa? Udah jalan aja. Jalan aja. Tiba-tiba belum nyampe area camp. Duh, gue pengen pipis nih. Pipis dulu ya, dia bilang. Ya udah pipis. Pipis lah, nggak jauh dari trek lah, mungkin dari trek itu sekitaran 2 langkah gitu. Pipis ser. Dan lu tahu ketika pipis itu di bawah ada yang lagi nengok begini cuy. Padahal pas pipis itu nggak, di bawah itu nggak ada apa-apa. Tapi kan namanya orang pipis kan nggak mungkin diliatin, karena ada satu waktu kayak lihat depan belakang, dan pas udah mau settingin itu Yanto langsung teriak, wah gitu. Lu tahu di situ ada kepala mangap, tapi nggak lagi kayak minum air kencing ya, tapi kayak mangap gitu. Dan lidahnya itu ngejulur panjang dengan sebelah bola matanya yang itu hampir keluar cuy. Ucup, tolongin gua Ucup. Padahal itu jaraknya deket. Kenapa sih lu, kenapa? Itu di bawah ada. Pas ditunjuk ternyata di bawah itu nggak ada apapun. Tadi gua ngeliat sosok serem banget nih di bawah di sini pas lagi pipis. Makanya kalau orang pipis itu baca doa kan udah diajarin, ada doanya, kita mau buang hajat kecil gitu kan. Iya dah, iya nanti gue bakalan baca doa. Walaupun dalam hati Yanto gue nggak tahu itu doanya gimana gitu kan. Yaudah yuk kita lanjut lagi yuk. Perasaan gue udah nggak enak banget nih, kata Yanto. Ucup tuh kayak cuman senyum. Ya elah, lu kan udah sering naik sama gue, masa sih masih takut sama demit aja? Gue kagak takut, gue cuman malu minder sama mereka, kata Yanto tuh. Ah lu bisa aja lu speaknya gitu kan. Yaudah yuk lanjut lagi lah mereka. Dan ketika lanjut ini, mana sih area campnya nggak sampai-sampai gitu kan. Singkat cerita, sekitar hampir jam 9 mereka sampai di area camp. Ini udah sampailah mereka dan milih-milih tempat kan. Kondisinya pada saat itu Yanto tuh sebenarnya dapat spot atau ya memang enak lah gitu kan, rata banget. Tapi nggak tahu kenapa Ucup ini bilang nggak usah kita ngecamp di sini, kita agak jalan dikit lagi aja ke depan. Ya nurutin akamsi kali ya. Ikut aja udah ke depan, dan di situ agak tempatnya ya lumayan enak. Akhirnya mereka ngedirin tenda, dan setelah ngedirin tenda mereka masak-masak dan mereka ngobrol gitu. Yanto itu langsung bilang, sumpah naik Gunung Salak memang serem, tapi naik gunung ini sepanjang jalan merinding. Gara-gara gue makan sajen tuh gue tiba-tiba merinding gitu kan. Gak tahu nih vibe-nya beda banget nih. Dari awal setelah saya makan sajen itu bener-bener selalu bulu kuduk gue merinding. Ucup tuh, ah itu mah cuman firasat atau suges lu aja, udah nggak apa-apa biarin aja gitu kan. Udah yuk kita nggak usah bahas yang kayak begituan, kita ngobrol-ngobrol yang lain aja. Akhirnya mereka ngobrol ngalir ngidur. Dan entah kenapa pada saat itu Yanto pun agak sedikit aneh, kenapa Ucup ini nggak mau bahas tentang begituan. Walaupun Yanto ini tahu sebenarnya Ucup tuh tahu dia nih orangnya berani, mau bahas setan, mau bahas demit, apapun oke terus nih di gunungnya, tapi kayak mengalihkan gitu. Ketika lagi mereka asik ngobrol, mungkin sekitaran jam 10 lewat, itu ada suara riuh orang jalan dari belakang tenda mereka. Yang di pikiran Yanto adalah mungkin ada pendaki lain. Dia nengok nih, pendaki kali ya. Kok nggak ada apa? Dilihat itu bener-bener nggak ada apapun. Waduh, kok tiba-tiba hilang gitu, nggak ada wujudnya lagi. Dari situ mulai lagi merinding nih. Aduh, Yanto tuh, gue masuk dulu ke dalam kali ya, kita ngobrolnya di dalam aja kali ya. Ucup tuh senyum, takut banget sih, nggak apa-apa, udah wajar lah namanya di gunung. Tuh juga kemarin kita ke Arjuno ada kan suara aneh-aneh. Iya sih, tapi di sini agak serem nih, mohon maaf nih, dia bilang.
Ini kan gunung-gunung yang dicap kayak pesugihan dan sebagainya, gunung negatif banget gitu kan. Gua kagak berani dah lama-lama di luar, dia bilang. Ya udah ayo di dalam. Mereka ngobrol-ngobrol di dalam. Dan kondisi pada saat itu tenda belum ditutup. Mereka kasihkan ngobrol, dan ketika Yanto ini tidur kali ya, enak ya. Ya udah gue mau tidur dulu gitu kan. Tapi tiba-tiba pengen pipis kan. Aduh, gue pengen kencing lagi. Anterin Jup. Ah, lu manja banget sih, dianterin. Udah pipis aja, jangan jauh-jauh dari tenda, tapi jangan dekat juga sama tenda. Ya udah iya, tapi gue pipis di depan tenda ya, maksudnya kayak iya biar kelihatan sama lu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Set, dia keluar sambil nengok ke tenda. Oh iya, nggak ditutup. Pipis. Akhirnya di situ ada sebuah pohon kecil, tapi dia nggak pipisin pohonnya, tapi di belakang pohonnya gitu kan. Pipis dia. Set, udah selesai. Nengok ke bawah, takut ada jump scare lagi, dia tutupin. Dan ketika ngebalik ke belakang, truk, di belakang tenda itu ada beberapa sosok yang nggak kelihatan. Jadi kan dia pakai headlamp, set, itu langsung lihat, langsung ditundukin. Kondisinya itu nyeremin banget walaupun cuma selewatan. Kondisi Yanto itu udah bingung kan. Dia mau jalan tapi takut, nggak jalan tapi juga takut juga kan. Dia jalan pelan-pelan, tapi dengan kondisi nunduk. Jalan terus. Dia jalan mungkin sekitaran 15 menit. Padahal dari area pipis dia ke tenda itu nggak jauh cuy. Mungkin 1-2 menit lah itu udah sampai. Tapi ke 15 menit kok jalan gak nyampe-nyampe ya. Dia masih nunduk, tapi mau begini itu takut. Karena di depan tenda dia itu ada yang aneh. Apa karena ritme jalan gue pelan, yang jalan gue kecil gitu langkah gue kan. Ah udahlah, jalan terus. 5 menit lagi, udah 20 menit dia jalan. Dia penasaran, kagak nyampe lagi. Perasaan jalan gue tuh lurus terus. Dan dia mulai ngelihat ke depan, tapi pelan-pelan. Dan lo tahu, dia jalan bukan ke arah tenda. Dan itu hampir aja dia di bibir jurang. Loh, kok gue ada di jurang gitu? Yanto ini langsung kaget. Kok gue bisa ada di bibir jurang? Dia langsung nengok kiri kanan dan langsung ke belakang. Itu tenda gue. Dan di situ, yang tadinya awal sosok banyak itu dekat tenda, jadi di pertengahan, nggak di dekat tenda lagi, kayak ngejagain jalannya si Yanto ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa sosoknya malah ngedeketin juga ya? Dan sosok itu makin lama makin jalan terus ngedeketin si Yanto. Dan Yanto ini kayak kedesak, kayak udah mau hampir bibir jurang. Dan semakin disenterin gitu kan, ya mau gak mau nih, dia harus ngeliat ke sosok tersebut. Karena makin lama sosok itu tuh makin dekat. Makin lama makin dekat, kayak astagfirullahaladzim. Tapi gak ngarah yang ke muka ya, cuman setengah badannya aja. Dan sosok itu tuh jalan, bahkan Yanto ini teriak tuh sebenarnya udah teriak, dan gak mungkin Ucup itu gak dengar. Ucup gitu kan, itu gak dengar. Singkat ceritanya, sampailah si sosok demit ini itu ngedekat, dan hampir dekat banget, kayak papasan antara muka dan muka. Perwujudan dari mereka itu nyeremin. Lidahnya ada yang panjang, matanya ada yang keluar, badannya ada yang penuh borok, nanah dan sebagainya. Dari situ mulai panik Yanto ini, bahkan dia tuh sampai jalan mundur sedikit. Dan karena kepanikan tersebut, dia kepleset dan hampir jatuh. Dan ketika mau jatuh, itu ada satu tangan yang megang. Panik dong Yanto, dan pas dilihat, ternyata sosok yang megang itu adalah Ucup. Lu kenapa sih? Gue teriakin lu malah lari terus ke daerah jurang gitu kan. Aduh, ntar ada gue ceritainnya. Ditarik, set. Udah diselamatin, langsung dibawa ke tenda. Udah lu masuk. Tiba-tiba Ucup itu teriak, gak usah lu ganggu-ganggu tim gua atau temen gua ketika gua lagi ngecamp. Ucup ini ngambil sebuah garam, langsung diaurin ke area sekeliling yang lumayan cukup jauh. Lu kalau emang berani masuk lu nih, udah gue batasin lu, awas aja lu kalau macem-macem. Dan dari situ ada beberapa sosok yang kayak terbang gitu, itu kayak mau nabrak ke area lingkaran tersebut, tapi kayak aneh, sosok itu tuh kayak mental lagi. Ucup itu cuma senyum dan masuk. Ketika masuk ke dalam tenda, lu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, untung ada lu.
Ya alhamdulillah sih lu selamat, cuman kalau nggak selamat nanti gue bingung alasan sama orang tua lu. Lu ada-ada aja. Ya udahlah kita tidur yuk, tidur. Di sepanjang tidur itu suara di luar itu banyak banget, ada orang yang minta tolong, ada orang yang teriak-teriak, ada suara orang nangis dan sebagainya. Cuman pada saat itu Ucup bilang, udah lu yang tenang aja, nggak usah yang namanya ngedengerin suara-suara tersebut gitu, udah cuek aja. Dan karena mungkin udah kecapean juga dan karena udah geram sama suara-suara di luar, akhirnya singkat cerita mereka tidur. Dan ketika bangun pagi, lu tahu nggak? Di depan tenda mereka itu ada sebuah sajen dengan dupa dan lain-lainnya. Dan yang paling kaget adalah Yanto. Kok ada sajen gitu? Karena kan mereka mau sholat subuh, jadi nggak pagi-pagi banget gitu. Kok ada sajen? Udah biarin, itu makanan buat kita. Udah nanti kalau ini kita makan lagi aja. Cuman ketika udah kayak gitu kan, Yanto ini nggak berani cuy, nggak berani makan lagi. Sedangkan yang makan tuh cuman Ucup doang. Dia makan dengan lahapnya gitu. Enak ya gitu. Dan makan terus aja gitu. Makan. Lu yakin nggak mau? Nggak, gue takut, dia bilang. Dan selesai dari puncak, mereka summit, mereka turun, dan mereka lumayan cukup cepat. Dan ketika selesai turun dari summit itu, sajen itu tiba-tiba hilang lagi aja. Nggak tahu tuh kemana gitu kan. Nah ketika selesai turun atau mereka perjalanan turun, mereka ketemu dengan papasan dengan satu orang berbaju hitam dengan ikat kepala dan sebagainya gitu. Dia bilang, kalian berdua tidak akan tenang setelah turun dari gunung ini. Ucup kayak nimpalin dong, gak tenang, enak aja lu gak tenang, mau ngapain lu meneror gua? Dia bilang, udah yuk turun. Udah gak usah kayak begitu, insya Allah gue berani ngadepinnya. Dia bilang, toh gue masih punya Tuhan gitu, masih punya, ya gue masih percaya sama Allah gitu kan. Lanjut lagi turun set. Dari situ sepanjang perjalanan Yanto itu ngerasa nggak tenang, padahal itu kondisinya siang, nggak redup atau ya terik matahari, tapi seolah kayak ada yang merhatiin terus. Dan bahkan ketika mereka sampai di base camp atau udah mau pintu rimbanya itu banyak mata yang merhatiin mereka berdua dari hutan tersebut. Dan ketika udah selesai keluar dari hutan itu, kayak ada yang ngebisikin atau ada suara yang ke kupingnya, jika kamu ke hutan ini lagi, nyawa kalian tidak akan selamat. Dari situ kayak langsung merinding gitu kan. Nengok ke belakang, di belakang itu ada sosok tinggi besar lagi merhatiin, tapi kayak nggak berani keluar gitu kan. Ucup cuman bilang, udah tenang aja, lu mau 1000 kali ke gunung ini nggak bakalan ada yang macam-macam sama lu. Lu percaya aja, lu masih punya Tuhan kan, dia bilang. Dah, yang penting selama iman lu kuat, lu rajin sholat, lu rajin ngaji, menabung dan tidak sombong, nggak bakalan ada yang berani sosok di sini. Lu percaya aja gitu. Lagian jin hama ini, ya mereka bisa ganggu, tapi kalau iman kita kuat mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain juga kok, dia bilang gitu kan. Ya tetap aja gue merinding, yang penting gue udah keluar udah tuh. Mereka udah keluar dari hutan tersebut dan beres-beres dan pulanglah ke rumah si Ucup ini. Dan ketika pulang, Yanto ini benar-benar meriang. Bahkan selama 3 hari Yanto itu dimimpiin masih ada di hutan Gunung Kawi ini. Dan Ucup pun tahu tentang kondisi si Yanto ini, dan diobatin gitu sampai akhirnya sekitar 3 hari itu udah mulai membaik dan gak pernah mimpi itu. Dan itu benar-benar pengalaman Yanto yang sampai dibawa mimpi terus, karena mimpinya itu soalnya nyata. Setiap kebangun badannya itu selalu bercucuran dengan keringat dan panik. Bahkan menurut Ucup pun mukanya tuh kayak pucat, karena memang tahu nimpahnya ini ke temennya. Jadi kayak Ucup tuh ngambil tindakan lah, dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, cuman sebatas sakit, demam, dan bisa diobatin dengan obat dan sedikit doa atau ya dibaca-bacain lah sama si Ucup ini. Dan setelah dari kejadian itu akhirnya Yanto pun pulang pamitan untuk balik ke Jakarta lagi. Dan ceritanya cukup sekian aja cuy. Walaupun sebenarnya banyak sih cerita-cerita Kawi gitu ya, tapi ya gue akan nggak terlalu seringin lah, karena lumayan seru kalau cerita Gunung Kawi itu gitu kan. Dan alhamdulillah dari Ucup ini juga ada ngirimin cerita lagi dan lumayan cukup serem. Dan dari cerita ini silahkan kalian ambil yang menurut kalian positif, dan yang buruknya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.